ini kita mau Sabtu ceria lagi. Wow, pasti ceritanya menarik loh. Sudah siap mau mendengar cerita? Siap bernyanyi? Yuk, sebelumnya Meda mau ajak kamu untuk sebutkan yel-yel Sabtu ceria. Masih ingat kan? Yuk kita mau sebutkan dengan semangat. Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Nah, hari ini Meda mau ajak kamu menyanyi, menari, dan mendengar cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bernyanyi, mendengar cerita firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa duduk dengan baik, mau bernyanyi dengan baik, dan mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Meda undang kamu semua berdiri ya, kita mau nyanyi dengan semangat. Sudah siap mau mendengar cerita? Hari ini kita mau mendengar cerita. Tapi Meda minta kamu semua perhatikan dengan baik. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Yuk kita mau mendengar cerita hari ini. Oke anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Nah, anak-anak semuanya di rumah siapkan hati ya, dengarkan Miss Yuli menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Oke, semuanya sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, pasti di rumah udah gak sabar nih ya. Kira-kira Miss Yuli mau menceritakan apa ya tentang kebenaran Tuhan hari ini? Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, hari ini Miss mau menceritakan suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, anak perhatikan ya. Ngajarin apa ya? Nah, sebuah kasih ya. Nah, anak-anak, pada suatu hari ada orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Orang Yahudi loh ya, berjalan dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Nah, di dalam perjalanan orang Yahudi ini bertemu dengan seorang perampok ya. Nah, saat itu apa yang terjadi? Namanya seorang perampok pastinya mengambil apa yang menjadi kepunyaan orang Yahudi ini ya. Akhirnya orang Yahudi ini dipukul ya. Kemudian dipukul, kemudian disiksa ya, kemudian orang Yahudi ini terjatuh ya. Bahkan orang Yahudi ini hampir mati anak-anak. Kasihan ya. Nah, memang orang perampok ini ya, dia tidak memikirkan ya apa yang dirasakan orang Yahudi ini, sehingga orang Yahudi ini terjatuh di tanah. Nah, akhirnya meninggalkan orang Yahudi ini. Nah, tiba-tiba ada seorang imam lewat. Saat itu orang imam melihat orang Yahudi ini terdampar di tanah ya. Akhirnya seorang imam ini kemudian lewat meninggalkan orang Yahudi ini. Kemudian seorang Lewi juga melewati orang Yahudi ini. Wah, mereka ya tidak mau ya menolong orang Yahudi ini, sungguh kasihan. Padahal orang Yahudi ini sudah hampir mau mati loh anak-anak. Coba anak-anak bayangkan bagaimana perasaan orang Yahudi ini ya. Dia pasti merasa kesakitan dan dia membutuhkan pertolongan ya. Sedih sekali ya anak-anak ya. Nah, suatu ketika ada seorang Samaria. Wah, orang Samaria kan tidak bergaul loh dengan orang Yahudi. Pasti orang Yahudi itu melihat tidak mungkin orang Samaria akan menolong saya, karena mereka tidak bergaul, tidak berteman, mereka tidak dekat. Bahkan orang Yahudi tidak suka kepada orang Samaria. Pasti tidak mungkin orang Samaria ini akan menolong orang Yahudi ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Samaria ini anak-anak? Orang Samaria ini melihat siapa? Melihat orang Yahudi ini terbaring, luka-luka berdarah-darah, bahkan hampir mati. Dan orang Samaria ini merasa kasihan. Aduh, kasihan sekali ya. Nah, apa dilakukan anak-anak? Orang Samaria ini dengan sepenuh hati, dengan setulus hati mau menolong orang Yahudi ini. Ya, kemudian orang Samaria ini membasuh luka-lukanya, ya, kemudian mengobatinya, ya, dan mengangkatnya di atas keledainya, ya. Nah, akhirnya orang Samaria ini membawa orang Yahudi ini ke suatu tempat, yaitu tempat penginapan untuk diobati anak-anak, supaya orang Yahudi ini bisa cepat segera sembuh. Karena orang Samaria ini berharap sekali ketika dibawa ke tempat penginapan dan dibayar oleh orang Samaria, dibayar pakai uangnya ya anak ya, selama pengobatannya sampai sembuh ya, dan dititipkan di tempat penginapan. Ya, luar biasa ya, orang Samaria ini sungguh baik hati dan sungguh sangat mengasihi orang Yahudi. Walaupun dia tahu pasti orang Yahudi tidak menyukai dia, tetapi dia tetap mau menolong orang Yahudi ini. Nah anak-anak, dari cerita ini kita mau belajar ya. Yang pertama, bagaimana kita memiliki kasih ya kepada semua orang ya. Kemudian mau menolong ya, mau menolong siapapun juga, dari suku mana, dari agama apa, dari sekolah mana ya. Tapi kita harus menolong semua
orang. Ya anak-anak ya, tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh membeda-bedakan. Tetapi kita harus segera menolong siapapun yang membutuh pertolongan kita, ya. Jadi mari kita teladani seorang Samaria ini yang mau menolong semua orang tanpa memandang status, agama, suku, sekolah dari mana. Tapi dengan setulus hati orang Samaria ini mau menolong orang Yahudi ini. Mari anak-anak ya, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita bagaimana kita memiliki kasih, cinta kasih kepada semua orang. Ya, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di Sabtu Minggu ke depan. Bye-bye semuanya. Nah, sudah mendengar cerita kan? Nah, anak-anak, yuk kita semua semangat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati papa mama, jadi kebanggaan buat semua orang. Yuk kita mau nyanyi satu lagu lagi untuk mengakhiri Sabtu ceria kita. Let's go! Yuk kita mau tutup Sabtu ceria kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bernyanyi, sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati papa mama, menyenangkan orang-orang sekitar kami. Tolong Tuhan, kiranya kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.